Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damkar, damkar, damkar jaya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini kalian akan saya ajak latihan tanya jawab soal pemadam kebakaran, materi tentang APAR part 1, 15 soal, dan dalam satu soal yang benar kalian mendapatkan 5 poin. Nanti kalian jumlahkan dan nilai sendiri seberapa besar kemampuan kalian dalam menguasai soal-soal tes seleksi CPNS atau P3K teknis pemadam kebakaran nanti. Karena latihan ini dibuat untuk kalian yang akan mengikuti tes seleksi CPNS P3K, kemungkinan besar soalnya akan keluar di ujian nanti. Ikuti videonya, ambil ilmunya, daftar seleksinya, dan semoga sukses. Baik, kita mulai saja latihannya. 15 soal tentang materi APAR. Selamat mengerjakan. Soal pertama, pengertian dari APAR adalah: A. Alat pemadam kebakaran yang berwarna merah dan biasanya dipasang di bangunan besar. B. Alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing serta mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal kebakaran, yang memiliki berat 0,5 sampai 16 kg. C. Alat pemadam kebakaran yang mengeluarkan serbuk putih. D. Alat untuk menyuplai air yang dipasang di pinggir jalan, halaman, dan bangunan. Jawabannya adalah B. Penjelasan: APAR adalah alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing serta mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal kebakaran, yang memiliki berat 0,5 sampai 16 kg. Soal nomor 2. Berikut ini adalah jenis-jenis APAR menurut isinya, kecuali A. Powder atau tepung, B. Cair, C. Padat, D. Gas. Jawabannya adalah A. Powder atau tepung. Pembahasan: jenis-jenis APAR menurut isinya yaitu padat, cair, dan gas. Sedangkan powder atau tepung termasuk media isi APAR jenis padat. Soal nomor 3. Contoh APAR jenis cair yaitu: A. Busa atau foam, B. Dry chemical powder, C. CO2, D. Halon. Jawabannya adalah A. Busa atau foam. Pembahasan: contoh APAR jenis cair adalah 1. Air bertekanan, 2. Busa atau foam. Soal nomor 4. Dry chemical powder atau tepung kimia kering termasuk APAR jenis A. Cair, B. Gas, C. Padat, D. Serbuk. Jawabannya adalah C. Padat. Pembahasan: jenis APAR menurut isinya dibagi menjadi padat, gas, dan cair. APAR yang berisi media dry chemical powder termasuk APAR jenis padat. Soal nomor 5. APAR berisi tepung kering spesial dry powder lebih cocok mengatasi kebakaran kelas A, kelas B dan C, B, kelas A, B dan C, C, kelas D, D, kelas A. Jawabannya adalah C, kelas D. Pembahasan: menurut kelas kebakaran yang dipadamkan dry powder dibagi menjadi 3 macam, yaitu tepung kimia reguler cocok mengatasi kebakaran kelas B dan C, tepung kimia multipurpose cocok untuk mengatasi kebakaran kelas A, B, dan C, tepung kering spesial dry powder cocok mengatasi kebakaran kelas D. Soal nomor 6. Untuk awal pemadaman pada kebakaran minyak goreng rumah tangga atau kelas K, lebih efektif menggunakan APAR berisi A. Tepung kimia reguler, B. Kimia basah wet chemical, C. Busa atau foam, D. Air bertekanan.
Jawabannya adalah B. Kimia basa wet chemical. Pembahasan. Apar untuk memadamkan kebakaran kelas K lebih efektif berbahan kimia basa wet chemical atau gas cair liquid gas. Soal nomor 7. Prinsip pemadaman menggunakan tepung kimia kering ialah A. Dengan prinsip isolasi, tepung kimia secara fisik menutup api dan memutus oksigen. B. Dengan prinsip pendinginan, tepung kimia mendinginkan dan menyerap panas sehingga titik penyalaan tidak tercapai. C. Dengan prinsip penguraian, menguraikan bahan bakar dengan tekanan tepung kimia kering. D. Jawaban A, B, C benar. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Prinsip pemadaman menggunakan tepung kimia kering ialah bekerja dengan isolasi, yaitu tepung kimia secara fisik menutup api dan memutuskan oksigen. Soal nomor 8. Berikut ini keuntungan apar jenis air kecuali A. Mempunyai daya serap panas yang besar, B. Mempunyai tekanan yang rendah, C. Mudah didapatkan dalam jumlah yang banyak, D. Dapat dipancarkan dalam bentuk jet, spray, dan fog. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Berikut keuntungan-keuntungan apar jenis air adalah mempunyai daya serap panas yang besar, mempunyai daya pengembang menjadi uap yang tinggi. Pada temperatur normal, air beratnya relatif stabil, mudah didapat dalam jumlah banyak, dapat dipancarkan dalam bentuk jet, fog, dan spray, cocok untuk mengatasi kebakaran kelas A. Soal nomor 9. Menurut cara terbentuknya, apar jenis busa dibagi menjadi dua, yaitu A. Busa kering dan busa basah, B. Tekanan rendah dan tekanan tinggi, C. Busa kimia dan busa mekanik, D. Busa campuran dan busa murni. Jawabannya adalah C. Busa kimia dan busa mekanik. Pembahasan. Menurut cara terbentuknya, apar jenis busa dibagi menjadi dua. 1. Busa kimia yang terjadi karena bercampurnya aluminium fosfat dengan sodium bikarbonat. 2. Busa mekanik yang terjadi karena adanya proses mekanis, yaitu berupa campuran dari liquid foam dengan air dan tekanan udara. Soal nomor 10. Prinsip apar jenis gas sebagai berikut. A. Berisi karbon dioksida atau CO2 yang tidak mudah terbakar dan mampu menghilangkan unsur oksigen dari segitiga api. B. Kumpulan cairan yang berbentuk gelembung-gelembung kecil yang berisi gas atau udara. C. Secara fisik menutupi api dan memutus oksigen. D. Menyerap kalor sehingga panas menjadi terganggu dan temperatur penyalaan tidak tercapai. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Apar jenis gas karbon dioksida atau CO2 adalah gas yang tidak mudah terbakar dan mampu menghilangkan unsur oksigen dari segitiga api. Soal nomor 11. Menurut sistem kerja apar, berikut ini merupakan tipe-tipe apar kecuali A. Sistem gas cartridge, B. Sistem pompa tangan, C. Sistem reaksi kimia, D. Sistem elektrik. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Tipe-tipe apar menurut sistem kerja sebagai berikut. Sistem stroke pressure, sistem gas cartridge, sistem reaksi kimia, sistem pompa tangan. Soal 12. Sebutkan nama salah satu komponen apar yang ditunjukkan pada gambar ini. A. Manometer, B. Cartridge, C. Pin pengaman, D. Nozzle. Jawabannya adalah B. Cartridge.
Pembahasan, lihat gambar di bawah ini. Soal nomor 13. Sebutkan sistem kerja APAR yang isi dan gas pendorongnya bercampur dalam satu tabung. A. Sistem gas kartridde. B. Sistem pompa tangan. C. Sistem stroke pressure. D. Sistem reaksi kimia. Jawabannya adalah C. Pembahasan, sistem stroke pressure atau tekanan langsung, isi dan gas pendorong bercampur dalam satu tabung. Soal nomor 14. Kegagalan fungsi APAR bisa disebabkan oleh faktor petugas karena A. Belum ditunjuk dan tidak terampil. B. Tidak bertekanan karena bocor dan menggumpal karena tunda refill. C. Salah penempatan dan jenis tidak sesuai. D. Ukuran tidak sesuai dan minimnya jumlah APAR yang dimiliki. Jawabannya adalah A. Pembahasan, berikut kegagalan APAR karena jenis tidak sesuai, ukuran tidak sesuai, salah penempatan, macet atau tidak berfungsi karena 1. Tidak bertekanan akibat bocor, 2. Menggumpal karena tunda refill. Karena petugas, 1. Belum ditunjuk, 2. Tidak terampil. Soal terakhir 15. Prosedur penggunaan APAR selalu berpedoman pada istilah PAS. Akronim dari PAS adalah Jawabannya adalah A. Oke, selamat buat kalian yang telah mengerjakan latihan. Berapa nilai kalian dengan menjumlahkan soal yang benar dikali 5 poin? Jika nilai kalian 25 poin ke bawah, kalian harus giat berlatih lagi. Dan jika nilai kalian mendapatkan 50 poin ke bawah, kalian sudah ada jiwa pemadamnya. 50 poin ke atas, kalian pintar. Sekarang lanjut latihan di video berikutnya tentang materi APAR part 2. Selamat berlatih dan semoga kalian sukses serta lolos dalam mengikuti tes seleksi CPNS maupun P3K. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.